Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maulitasari Triwahyuni dari Offering C5. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan gerakan dan organisasi Islam modern di Indonesia. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang harus dicapai yang pertama yaitu memahami macam-macam bentuk gerakan dan organisasi Islam yang menonjol di Indonesia. Yang kedua, memahami latar belakang berdirinya serta karakteristik ajaran masing-masing serta beberapa kritik yang dialamatkan pada masing-masing organisasi-organisasi tersebut. Peta konsep bab 11 Gerakan dan Organisasi Islam Modern di Indonesia, yaitu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Salafi, dan Hizbut Tahrir. Yang pertama yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 Masehi. Dalam Muhammadiyah, ajaran dan pemikirannya yang pertama yaitu mengamalkan ibadah yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran, hadis sahih, dan hasil ijtihad dari ulama tokoh pembaru yaitu Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Taimiyah. Yang kedua, segala hal baru mengenai ibadah yang tidak pernah dilakukan Rasulullah adalah bid'ah. Basis massa pada Muhammadiyah, yaitu lebih dari 25 juta Muslim Indonesia adalah pengikut Muhammadiyah, dan basis sosialnya adalah para pedagang, sekolah modern, para petani, penduduk kota yang mencakup wilayah Jawa maupun luar Jawa. Selanjutnya yaitu pendekatan dakwah Muhammadiyah, yaitu cenderung menggunakan pendekatan salaf dan dakwah menyeluruh dilengkapi dengan 3 prinsip, yaitu tabsyir, islah, dan tajdid. Yang kedua yaitu Nahdlatul Ulama atau biasa disingkat dengan NU. Nahdlatul Ulama didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Pada Nahdlatul Ulama, ajaran dan pemikirannya yang pertama yaitu di samping mengamalkan ajaran secara eksplisit, yaitu dalam Al-Quran dan hadis, NU juga mengamalkan ibadah yang tidak disebutkan secara eksplisit. Yang kedua, mengikuti hasil ijtihad imam-imam mazhab 4, terutama mazhab Syafi'i. Yang selanjutnya, basis massa. Basis massa pengikut populasi NU di Indonesia berjumlah sekitar 40 juta jiwa yang mayoritas berada di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera dengan berbagai macam profesi yang sebagian besar rakyat jelata baik di kota maupun di desa. Yang selanjutnya yaitu pendekatan dakwah. Di dalam berdakwah, Nahdlatul Ulama atau NU banyak menggunakan pendekatan kultural. Prinsip yang dijunjung tinggi adalah aswaja, yaitu tawazun, tasamu, tawasud, dan istidal. Selanjutnya yaitu Salafi. Salafi ini didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan dibawa masuk ke kawasan Nusantara oleh beberapa ulama asal Sumatera Barat pada awal abad ke-19. Pendekatan dakwah dari Salafi ini yaitu untuk urusan agama tidak ada istilah kompromi. Apa yang dipandang tidak benar menurut dalil Al-Quran dan Sunnah secara tegas ditolak. Yang selanjutnya basis massa dari Salafi. Pengikut Salafi ini masih sangat sedikit. Pada umumnya mereka adalah alumni pesantren atau majelis taklim yang diasuh oleh para ustadz tamatan sekolah Timur Tengah. Yang selanjutnya yaitu ajaran dan pemikiran dari Salafi, yaitu upaya pembersihan ragam bid'ah, memandang politik praktis sebagai bid'ah dan penyimpangan. Dan yang terakhir yaitu Hizbut Tahrir atau yang biasa disingkat dengan HT. Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyuddin
An-Nabhani pada tahun 1953 di Al-Quds, Palestina. Ajaran dan pemikiran dari Hizbut Tahrir yang pertama yaitu menegakkan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedua, mengupayakan berdirinya negara Islam global atau khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Yang selanjutnya, basis massa dari Hizbut Tahrir yaitu mayoritas pengikutnya di Indonesia adalah kaum muda dari kalangan mahasiswa di kampus-kampus perguruan tinggi umum. Dan pendekatan dakwah dari Hizbut Tahrir yaitu pendekatan yang digunakan adalah demonstratif publikatif. Kesimpulan dari penjelasan sebelumnya mengenai keempat organisasi yaitu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Salafi, dan Hizbut Tahrir, disimpulkan bahwa keempat organisasi tersebut memiliki beberapa bentuk perbedaan mendasar yang sulit untuk disatukan. Kebanyakan perbedaan tersebut terkait dengan persoalan furu'iyah yaitu cabang dan fikih, sedangkan persoalan usul yaitu pokok dan akidah hampir semua keempat organisasi tersebut sama. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.